Assalamualaikum majikan, di message kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang lagi lumayan ramai di Thailand sana. Hebohnya ya 11-12 sama Ateng Monida waktu itu. Dimana kali ini tentang seorang pria berusia 44 tahun yang mendadak tidak bernyawa sewaktu lagi merayakan festival Songkran tahun ini. Kemarin berarti di bulan April ya. Nah kasus ini tuh jadi ramai karena awalnya orang-orang pikir semua ini tuh hanyalah sebuah kejadian yang alami. Maksudnya namanya maut itu kan takdir ya. Namun ternyata setelah ditelusuri larut banget. Karena satu persatu nih bukti terbongkar lewat acara TV, gengs. Macam kayak orangnya diundang ke pagi-pagi ambiar, terus terbongkar secara live. Lah, seru pisan. Jadi pria yang kita maksud tadi itu namanya Pichit Klepchinda, yang tinggalnya di pusat kota Bangkok. Pichit sendiri itu adalah merupakan seorang pria dengan parasan ganteng, badannya atletis, finansial oke, dan punya istri yang cantik juga, plus 3 orang anak. Bisa dibilang Pichit berarti berdefinisi pria yang perfect, mapan, dan berkecukupan. Karena dia mempunyai usaha toko pijat hidroterapi gitu, gengs. Ya, semacam kayak cowok-cowok yang ada di drama-drama Thailand gitulah. Nah, beberapa hari sebelum perayaan Festival Songkran 2024, Pichit nih katanya sempat galau. Dia mikir antara mau mudik ke kampung istrinya atau enggak. Karena memang biasanya ketika Festival Songkran itu berlangsung di Thailand sana, orang-orang itu banyak yang pulang kampung untuk melakukan pemberkatan air, ngunjungin kuil, dan melakukan kegiatan penghormatan untuk orang tua mereka. Ya semacam kayak lebaran di sini lah. Nah yang bikin Pichit galau nih waktu itu, kalau dia balik ke kampung istrinya itu berarti usaha toko pijat miliknya harus tutup dulu sementara dong. Sedangkan kalau lagi musim festival seperti itu, lagi liburan ya, itu lagi cuan-cuannya. Kan banyak orang atau turis yang liburan pesta Songkran tuh di Thailand, di jalanan segala macam seharian, abis itu pasti dia butuh pijet capek. Namun konteksnya di sini kenapa Pichit nih bingung, karena hubungannya dengan istrinya itu lagi ya sedikit nggak baik-baik aja. Dimana istrinya bernama Wani Pahamala tuh bilang, udahlah jangan ngejar cuan mulu, sekali-kali perhatiin aku, kumpul yuk sama keluarga aku di kampung. Pokoknya aku udah bookingin tiket pesawat nih buat kamu nih. Ya karena yang nyuruh ini istrinya, dan Pichit juga nggak pengen ya bertengkar lama-lama sama si istrinya yang pingin memperbaiki hubungan. Dan Wanipa juga memang sudah dari jauh-jauh hari bilang kalau nanti festival Songkran tahun ini dia mau bawa anak-anaknya pulang ke kampungnya yang ada di provinsi Mahasarakam atau sekitar 470 km dari Bangkok, karena emang udah lama nggak pulang katanya dia. Ya udah akhirnya si Pichitnya memutuskan untuk pulang kampung tuh. Dia juga mikir ya kalau ngejar duit terus emang nggak ada ujungnya ya. Yang sampai di sana semuanya happy. Pichit disambut baik sama keluarga Wanipa layaknya mantu idaman. Dan seperti keluarga-keluarga lain, mereka pun merayakan festival Songkran tuh yang jatuh pada tanggal 13 sampai 16 April 2024 dengan penuh sukacita di kampungnya Wanipa. Setelah serangkaian kegiatan festival Songkran selesai, di tanggal 16 Aprilnya itu pagi-pagi, ibunya Wanipa ini ceritanya mau beberes rumah. Tapi dia melihat menantunya si Pichit nih ketiduran di depan teras tuh. Ibunya Wanipa yang ngeliat mantunya ketiduran begitu ya langsung dibangunin kan. Maksudnya supaya Pichitnya pindah ke kamar aja, nanti takutnya masuk angin. Tapi udah dibangunin berkali-kali kok ini Pichit nggak bangun-bangun. Yang pas dicoba dipegang badannya, loh kok tubuhnya dingin banget. Dia lihat juga bibirnya pucat, gengs. Panik tuh ibunya Wanipa tuh. Dia langsung manggil-manggil anaknya kayak, Wanipa, Wanipa, suamimu pingsan. Wanipa yang dengar ibunya teriak-teriak begitu ya ikutan panik. Dia langsung ngajak suaminya dan coba dibangun-bangunin, digoyang-goyangin gitu. Tapi nggak ada reaksi apapun. Ya dia langsung mencoba manggil dokter untuk datang ke rumah. Nggak lama, dokter datang tuh ke rumah dan Pichit dicek. Abis itu dokter bilang, Pichit sudah tidak ada. Kemungkinan dia meninggal dari semalam atau beberapa jam yang lalu. Ya nggak cuma orang rumah yang shock, para tetangga, kerabat semuanya kaget. Kok tau Pichit berakhir seperti itu. Masalahnya semua orang terdekat tuh pada tahu kalau Pichit ini adalah tipe-tipe orang yang menjaga pola hidup sehat. Dia rajin olahraga, suka nge-gym. Ya buktinya badannya kan memang atletis ya. Dia juga punya tempat pijat kesehatan, pola makannya dijaga banget. Kenapa tahu-tahu bisa nggak ada seperti itu? Sakit apaan? Kena angin duduk apa gimana perkara tidur di teras? Yang jelas setelah Pichit dinyatakan telah tiada, Wanipa pun langsung mengadakan upacara pemakaman. Yang mana di hari ketiga dari acara itu, Pichit langsung dikremasi. Ya saat itu sebenarnya bisa dibilang semuanya berjalan lancar. Ya maksudnya nggak ada orang yang mengira-ngira atau suuzon. Semuanya nih menganggap kalau memang sudah takdir atau umurnya Pichit aja berpulang. Istilahnya kan umur nggak ada yang tahu gitu ya majikan ya. Wanipa sendiri yang awalnya kelihatan terpukul, pelan-pelan terlihat jauh lebih tegar dan kuat. Apalagi setelah teman sama kerabat yang mulai berdatangan dan terus menyemangatinya. Karena kan masih ada 3 anak yang harus diurus tuh sebagai ibu. Udah nih, saat Wanipa mencoba untuk mulai move on, tiba-tiba sebulan kemudian, masyarakat Thailand dihebohkan gara-gara adanya Pichit tuh yang bernama Nathapat Klepchinda mendadak bikin konferensi pers. Nathapat bilang kalau
kalau kakaknya Picit itu nggak mungkin meninggal secara tiba-tiba. Dia itu pasti diracun dan pelakunya pasti orang terdekat. Dimana dia curiga dengan iparnya sendiri, yaitu Wanipa yang telah meracuni Picit. Nah, Tapa curiga gara-garanya pas waktu upacara pemakaman waktu itu, dia melihat kondisi kakaknya kok mulai menghitam. Yang mana itu tuh seperti tanda-tanda orang yang mengalami keracunan. Nah, Tapa juga sebenarnya sempat bilang tuh ke Wanipa kayak, apa nggak sebaiknya ini Kak Picit diotopsi dulu ya, soalnya ini kelihatannya kayak nggak wajar deh. Kepergiannya terlalu mendadak. Tapi Wanipa ini seperti tidak mau mendengarkan sarannya Natapat. Alasannya katanya kasihan kalau suaminya tuh lama gitu nggak dikremasinya, nanti rohnya nggak tenang. Ya pokoknya kepercayaan orang sana begitu. Udahlah, semua ini udah takdir, jangan diotak-atik lagi, kasihan. Ya soalnya kan pemahaman orang tentang otopsi itu beda-beda ya. Ya mungkin dari sisi istri ini nggak tega kalau tubuh suaminya diobok-obok gitu loh istilahnya. Ya nggak lama setelah dari pembicaraan itu, alahnya Wanipa ini kok malah buru-buru beneran langsung ngeremasi Picit. Disitulah Napa jadi bertanya-tanya, kok buru-buru amat sih? Apa ada ditutup-tutupi sama Wanipa? FYI aja sebenarnya nggak ada pakam yang khusus ya kapan seseorang yang meninggal itu harus cepat dikremasi. Cuma biasanya kalau di Thailand itu memang bisa cukup lama. Sampai orang-orang terdekat ya seperti puas setelah mendoakan dan melihat untuk terakhir kalinya. Rata-rata minimal ya 5-7 harian lah baru akhirnya dikremasi. Atau malah bisa lebih lama kayak kasusnya Teng Monida itu malah sampai 3 bulan kan gengs. Cuma itu pun ya kontroversi ya memang. Namun maksudnya kalau di kasus ini 3 hari ya pantas aja dianggap hitungannya cepat sama orang sana. Pokoknya dari situ si Natapat mah jadi suujon. Apalagi pas tahu kalau kakaknya ternyata punya polis asuransi senilai 16 juta baht atau kalau dirupiahin 7 miliar rupiah. Yang mana tercantum kalau pewarisnya nanti ya istrinya sendiri yaitu Wanipa. Jengong-jengong alias jangan-jangan. Semua ini demi uang asuransi. Wih, pokoknya mikirnya udah kayak alur drama sinetron aja ya. Ya jadilah dari situ si Natapat bilang tuh ke perusahaan asuransi jiwa kakaknya tuh kayak, asuransinya jangan dicairin dulu ya sebelum kasus ini terungkap ya. Soalnya saya mau bikin laporan ke polisi nih, nyari kebenarannya tentang kakak saya nih. Ya pihak asuransi yang mendapatkan info adanya dugaan yang enggak pastinya langsung ngangguk, siapa? Buat mereka sih lumayan nih kalau benar berarti uang 7 miliar yang harusnya keluar buat nasabah bisa dikatakan tidak valid. Jadinya nggak bisa cair lah, untung mereka. Nah tadi karena si Natapat sudah mengadakan konferensi pers, media-media di Thailand pun mulai nih nyorotin kasus ini dan jadi rame. Polisi juga mendapatkan desakan dari masyarakat ya terutama netizen buat cepat mengungkap kebenarannya. Namun masalahnya, lah Picit kan udah dikremasi, udah jadi abu, bagaimana cara nyelidikinnya? Akhirnya polisi ini menyelidikinya berdasarkan keterangan dari orang-orang yang pernah melihat mayatnya Picit tuh untuk terakhir kali sebelum dikremasi. Yang mana sebenarnya omongan orang bisa aja subjektif tergantung pandangan mereka saat itu ya. Ya pokoknya polisi mulai minta keterangan satu persatu dari orang-orang lah. Mulai dari dokter setempat yang pertama kali tadi tuh dipanggil ke rumah buat ngecek kondisinya Picit. Dimana si dokter itu tuh bilang kalau sepenglihatannya dia tuh kondisi Picit sebenarnya kelihatannya normal semua. Kecuali memang detak jantungnya udah nggak ada. Jadi kematiannya dirasa wajar. Terus lanjut lagi yang ditanyain tuh para staf rumah duka yang sempat ngurus Picit tuh. Mereka bilang, ya awalnya memang kondisi Picit ini terlihat seperti orang yang meninggal pada umumnya. Nggak ada luka, nggak ada memar dan apapun. Tapi memang setelah beberapa hari tuh terlihat menghitam. Cuma semua para staf duka ini mikirnya ya tugas mereka kan pokoknya ngurus jenazah aja ya, bukan ikut campur sama urusan pribadi dari si jenazah. Lagi yang di beberapa case, mereka juga pernah kok nemuin kondisi orang yang meninggal secara wajar. Bukan yang aneh-aneh gitu ya, tapi kondisinya ujung-ujungnya menghitam juga. Jadi mereka menganggap yang dialami sama Picit itu normal-normal aja. Tapi berbeda dengan keterangan dari kerabat-kerabat dekat yang hadir. Justru mereka peduli dan aware banget sama kondisi Picit yang memang kelihatan menghitam itu. Jadi ternyata bukan Natapat doang yang ngerasa kok aneh ya nih kakaknya badannya menghitam ya. Tapi tamu-tamu yang datang itu juga ngerasain. Dan pada nyaranin untuk diotopsi. Makanya akhirnya Natapat ngomong ke Wanipa kan. Karena ya omongan dari tamu-tamu lain juga itu kakak kamu kenapa tuh menghitam gitu loh. Tapi sama Wanipa nggak digubris malah langsung dikremasi. Sedangkan kalau kesaksian dari Wanipa sendiri, dia bilang kalau di tanggal 15 April malamnya tuh, sebelum ditemukannya kan 16 April, semua orang rumahnya tuh berbahagia termasuk Picit. Mereka nih makan-makan, kumpul-kumpul dan minum-minum. Malam itu sebenarnya Wanipa itu melihat Picit mah udah mabok. Dia sempat bilang ke suaminya, masuk yuk yang udah malam nih. Kamu udah terlalu banyak minum, udah ayo tidur di dalam. Tapi dijawab sama si Picit kayak udahlah kamu duluan aja nanti aku nyusul. Dan karena kondisi mereka pada saat itu lagi baik-baik aja ya, gara-gara si Picit mau ikut ke kampung halamannya si Wanipa, jadi mereka rujuk. Nggak ada suatu permasalahan yang terjadi. Ya namanya rumah tangga, apalagi mereka udah 15 tahun berumah tangga, namanya cekcok segala macam ya wajar ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kenapa Wanipa ini harus menghabisi Picit. Apakah hanya untuk demi uang asuransi? Konteksnya mereka juga lagi nggak kesulitan uang loh padahal. Yang ada justru nih semenjak Picit nggak ada, kehidupan Wanipa tuh jadi berasa jauh lebih berat karena semua harus dia urus sendiri. Ya kerjaan, ngurusin anak, ditambah harus bolak-balik kantor polisi buat menuhin panggilan penyelidik. Wanipa ini bahkan katanya sampai kewalahan. Dan kalau ngomongin tubuhnya Picit yang menghitam, Wanipa juga lihat dan mengakui kalau
Ya memang banyak yang mempertanyakan soal itu. Tapi balik lagi, wanita ini merasa nggak tega kalau suami yang udah meninggal dengan tenang tuh kan kayak meninggal pas tidur kayak nggak ada beban gitu ya. Tahu-tahu harus diotak-atik lagi gitu karena diotopsi, harus diobok-obok, dibolak segala macem. Ya mana kalau setelah udah diotopsi, udah diobok-obok ternyata kekhawatiran apa tidak terbukti, kan malah kesian suaminya ya, orang udah bagus gitu meninggal waktu tidur dengan tenang tapi tahu-tahu diusik. Wanita ini berasumsi kalau masalah tubuhnya menghitam itu tuh mungkin karena efek dari suntikan steroid. Jadi suntikan untuk memperbesar otot yang memang rutin Picit lakukan. Nah, efek steroid itu tuh bercampur dengan efek alkohol yang diminum sama Picit dari pas festival Songkran sampai tanggal 15 itu. Dan wanita mikir namanya orang meninggal terus jadi hitam itu bukannya hal yang wajar ya. Namanya kan akan mengalami pembusukan. Pokoknya wanita tuh tetap kekeh kalau suaminya itu perginya dengan keadaan wajar. Setelah konversi pers yang dilakukan sama Natapa tadi, dia pun akhirnya jadi bintang tamu tuh untuk menceritakan mengenai hal yang diketahui biar viral. Ya maksudnya kan karena no viral, no justice, cenah. Program TV pun mengundang tuh ahli forensik untuk menganalisa foto-foto dari Picit yang menghitam sebelum dikremasi. Dan saat melihat foto-foto itu, ahli forensik ini berpendapat kalau hal itu memang kemungkinan besarnya karena keracunan, katanya begitu. Ya dari situ beritanya pun makin melebar. Publik Thailand ini terbagi menjadi dua. Ada yang simpati sama Natapat karena berani nih menceritakan keadilan untuk kakaknya. Tapi ada juga yang lebih simpati sama Wanipa, seorang perempuan janda anak 3 yang tiba-tiba dituduh yang enggak-enggak sama iparnya sendiri. Definisi ipar adalah mau. Dan berhubung berita ini jadi lumayan viral di sana, otomatis media ini semakin semangat dong mengangkat kasus ini, digoreng terus. Jadilah Natapa tuh keliling tuh di beberapa stasiun program TV jadi bintang tamu untuk diinterview masalah ini. Ya biasa kayak di sini kan juga template-nya begitu ya. Dan Natapa juga selalu menunjukkan bukti-bukti baru di setiap program acaranya. Salah satunya berupa keterangan kematian dikeluarkan oleh klinik setempat yang mencantumkan kalau penyebab kematian dari Picit ini tidak diketahui. Yang berarti walaupun dokter yang menangani Picit saat itu tidak melihat keanehan di tubuhnya Picit, tapi bukan berarti Picit ini dipastikan meninggalnya secara wajar aja. Karena dokter saat itu pun tidak bisa memberikan statement yang pasti penyebabnya apa. Ya kan aneh gitu loh, jadi gantung, ambigu gengs. Nah sementara wanita nih karena merasa terus dipojokkan, akhirnya dia setuju tuh untuk datang ke salah satu program TV untuk memberikan pandangannya dia. Dan ketika pertama kalinya tampil di TV tuh, wanita ini pakai pakaian serba hitam, pakai masker gitu dan kelihatannya kayak orang kecapean, kesian. Di sana wanita menunjukkan semua isi hatinya. Dia ngerasa sedih luar biasa, katanya tenaganya terkuras secara fisik dan emosional buat ngurusin masalah ini. Yang dia pikir setelah sibuk ngurusin 3 anak dan pemakaman suaminya sendirian, dia bisa istirahat sebentar lah supaya bisa berpikir jernih sebelum memulai kehidupan barunya tuh sebagai janda ya pasca ditinggal suami. Tapi yang ada wanita malah dituduh-tuduh melakukan tindak kejahatan. Kepada media, wanita ini bilang kalau dia banyak mendapatkan tekanan dari publik, ditambah penyelidik juga. Dia bahkan dapat beberapa teror telepon misterius yang ketika diangkat katanya isinya cuma cacian dan makian doa yang nggak tahu tuh dari siapa. Wanita pokoknya ngerasa hidupnya hancur. Udahlah ditinggal suami, sekarang nama baiknya juga dihancurkan. Dan karena udah nggak tahan nih sama hujatan publik, makanya dia harus angkat bicara untuk meluruskan semuanya sampai akhirnya mau datang tuh ke acara TV tersebut. Dia cerita sama kronologi yang dia kasih tahu ke penyidik. Ditambah alasannya memutuskan untuk mengremasi Picit setelah 3 hari, itu sama sekali bukan untuk menghilangkan barang bukti seperti orang-orang yang pikir. Tapi keputusan pure yang diambil karena ya udah kebiasaan kalau di kampungnya begitu, kalau lebih cepat lebih baik, agar arwahnya Picit bisa cepat kembali ke surga dengan tenang. Wanita yang ditanya kayak, emangnya kamu nggak ngerasa curiga sama sekali dengan kondisi suamimu yang kelihatan menghitam? Yang mana pertanyaan tersebut selalu dijawab konsisten sama wanita. Katanya sebagai orang awam, dia pikir itu hal yang wajar, karena kan udah 3 hari juga pasti mengalami pembusukan dan akan menghitam. Tapi akhirnya wanita bilang, kalau dia justru curiga sama Natapat, dimana jangan-jangan Natapat ini ada udang di balik bakwan keluar-keluar ke media. Sambil nangis-nangis nih wanita bilang kayak, selama ini Picit masih hidup, lu kemana aja? Lu nggak pernah kelihatan, lu hampir nggak pernah nongol. Sekalinya nongol, minta duit sama suami saya. Ada kok nih bukti cacatannya segala macam. Ditunjukin tuh ke media memang cacatannya si Picit beberapa kali transfer uang ke Natapat. Dan sekarang giliran suami saya udah nggak ada, ATM berjalan kamu udah hilang, dan kamu tahu suami saya punya polis asuransi, mau kamu embat gitu duitnya. Ya harusnya itu jadi hak anak-anak saya. Saya sama sekali nggak punya motif dan tidak diuntungkan dengan kepergian suami saya. Tapi dalam situasi seperti ini, kamu malah mengambil kesempatan dalam kesempitan demi kepentingan kamu sendiri. Dari acara itulah publik langsung goyah kayak biasa, netizen kan labil ya. Karena setelah mendengar penjelasan dari wanita, netizen jadi lebih pro ke dia. Pada merasa, wah emang jangan-jangan si Natapat ternyata juga nggak bener nih, orang sering minta duit soalnya. Lah jadi ragu, gengs. Dan lebih dramanya lagi nih, di penghujung siaran TV dengan wanita tadi, tiba-tiba ada sambungan telepon tuh yang masuk. Dimana telepon itu datang dari seorang perempuan bernama Muai yang mengaku sebagai teman dekatnya Picit. Rame tuh jadinya ya. Kayak, sebentar. Di line satu ini ada sambungan telepon dari Muai. Muai, kamu siapanya Picit? Saya temennya Picit, katanya begitu. Macam acara uyak-uyak, gengs, tapi ini beneran.
Muay bilang nih kalau dia tahu banyak hal tentang Picit dan rumah tangganya. Menurut Muay, hubungan rumah tangga Picit sama Wanipa kan emang lagi nggak baik-baik aja. Karena Picit memang sering cerita ke Muay. Dimana beberapa minggu sebelum kematian Picit sama Wanipa ini ternyata memang lagi berantem hebat. Sampai-sampai Wanipa ini kabur dari rumah dan ngebawa 3 anaknya itu buat nginep di hotel. Pokoknya sempat di tanggal 8 April, Wanipa yang masih nginep di hotel tuh, tahu-tahu ngajakin Picit untuk dinner di sebuah restoran mewah. Nah, buat Picit, ajakan dinner tersebut dianggap sinyal bagus tuh, mungkin mau ujuk. Tapi pas sampai restorannya ternyata Wanipa belum datang. Sampai nunggu nih, Picit udah sempat pesan-pesan duluan lah. Tapi udah ditunggu lama lagi, si Wanipa tetap nggak datang. Malah yang ada si Wanipa tahu-tahu ngirim chat dengan bilang kalau dia emang nggak jadi datang. Ya Picit pulang dengan kecewa dong. Di perjalanan pulang, mobil yang dikendara dia tuh tiba-tiba dipepet terus tuh sama sebuah sepeda motor yang berisi 2 orang boncengan. Yang waktu jaraknya udah deket nih antara mobilnya Picit sama si pengendara motor, orang yang duduk di belakang tuh yang dibonceng tiba-tiba ngeluarin pistol dan nembakin mobilnya Picit sebanyak 4 kali. Tapi karena kayaknya si penembak ini bukan penembak jitu alias amatiran ya, jadi pelurunya semuanya meleset. Setelah misi gagal nih, pengendara motor tadi tuh buru-buru kabur tancap gas. Karena pengguna jalan lain langsung pada merhatiin kan, jadi tontonan, banyak yang ngerekam segala macam. Daripada ditangkap terus digebukin masa gitu, mikirnya kali ya mending kabur aja udah. Nah pertanyaannya, siapa mereka? Dan kenapa mau menyerang Picit gitu? Apa Picit punya musuh? Pas ke kejadian itu, si Picit ceritalah ke si Muay. Dan Muay bilang untuk, ya kamu lapor polisi lah. Tapi Picit nggak mau, katanya dia malas repot kalau berurusan dengan polisi. Apalagi sebenarnya Picit juga bilang dia melihat nih wajah dari si penembak, itu kok mirip temannya Wanipa ya? Jadi mungkin jangan-jangan itu suruhannya Wanipa, tapi memang Picit nggak mau nanti istrinya jadi berurusan sama polisi begitu loh. Nah setelah dengar telepon dari Muay tadi tuh, si Wanipa tiba-tiba kelihatan tegang dan diam aja udah. Ya penonton semua kan jadi penasaran ya, jadi tambah kepo. Beneran pernah ada kasus penembakan kayak begitu? Terus tadi siapa temennya Wanipa yang mau ceritakan? Tapi habis itu siaran TV-nya langsung di-cut, diudahin gengs kan, live tadi tuh ya. Ya orang yang pada nonton di rumah, ya elah gantung banget gitu, pada protes lagi seru-serunya di-cut. Dari situ giliran Muay lah langsung diminta keterangan sama polisi gara-gara acara itu. Dan ternyata semua omongannya Muay itu dianggap sejalan memang dengan hasil pemeriksaan polisi. Dalam artian pas ditelusuri lagi nih soal penembakan tadi yang diceritain sama Muay, ternyata beberapa warga tuh memang sempat lapor di hari itu kalau telah terjadi penembakan di daerah mereka. Tapi karena memang nggak ada korban, nggak ada info tambahan juga, apalagi ya si korbannya ini nggak lapor ya, maksudnya si Picit. Jadi ya laporan masyarakat tadi mandek gitu aja, nggak diproses. Nah kepada polisi, Muay ini nyebut 2 nama. Yang pertama, nama temannya Wanipa yang nembak tadi dibilang itu Nataporn Sirinorang. Sama ada satu lagi cewek ini namanya Sucada. Lah makin banyak nama-nama baru ya, seru ya. Yang ternyata bisa dibilang sumber awal masalah ini tuh dari si Sucada. Kenapa gengs? Jadi Picit sama Wanipa ini sempat berantem hebat tuh sampai Wanipa kabur dari rumah. Itu tuh gara-gara si Wanipa nuduh si Picit selingkuh sama Sucada. Dimana Sucada ini merupakan LC di sebuah klub malam gengs. Dari situ giliran Sucada yang dipanggil diminta keterangan sama polisi. Siapa lagi nih si Sucada nih? Yang menurut dia, iya betul pak, saya kenal sama Picit dan saya adalah seorang LC. Tapi hubungannya itu nggak lebih dari LC sama pelanggan aja. Dimana Picit ini jadi pelanggannya itu semenjak Wanipa pergi dari rumah katanya. Jadi si Picit mungkin galau gitu, jadi karaokean ditemenin sama Sucada. Dan sebelum Picit pulang kampung di festival Songkran tuh, dia sempat ketemuan sama Sucada. Dimana dia sempat cerita kalau dia ragu sebenarnya mau pulang ke kampung istrinya itu. Nggak tahu kenapa katanya perasaan Picit nih nggak enak. Tapi mau nggak mau dia tetap harus ikut ke sana karena ya istrinya udah terlanjur beliin tiket pesawat kan, dan sepertinya itu adalah niatannya mau rujuk. Picit malah sempat ngasih salam perpisahan ke Sucada dalam artian kalau Picit nanti udah kumpul sama keluarga dan sepenuhnya rujuk sama Wanipa, ya dia nggak bakal datang-datang lagi ke karaoke. Karena kan Picit nggak mau istrinya jadi cemburu ya. Tahu-tahu setelah itu beneran nggak datang lagi, tapi bukan karena rujuk, melainkan karena ya udah pergi selama-lamanya. Sucada juga nggak nyangka kalau salam perpisahan Picit yang malam itu adalah salam perpisahan terakhirnya. Nah, selama pengembangan kasus ini, setelah tadi ada telepon dari Muay di acara televisi, Natapa sama Muay itu tuh juga mendapatkan teror-teror dari orang nggak dikenal. Jadi selain Wanipa yang katanya dapat teror duluan tuh dari telepon-telepon, 2 orang ini tuh si Natapa sama Muay juga ikutan dapet. Tapi bedanya Natapa sama Muay itu langsung minta perlindungan ke polisi. Karena mereka ngerasanya mulai dibuntutin dan diawasin tuh gerak-geriknya. Jadi kan ada perlindungan saksi ya. 2 bulan kemudian setelah drama televisi tadi, Wanipa ini tahu-tahu langsung ditangkap sama polisi dengan dugaan pembunuhan berencana. Geger lah publik. Kayak tiba-tiba aja begitu. Ya soalnya tadi habis acara televisinya gantung gitu kan di-cut, terus 2 bulan orang udah mulai lupa, ketutup sama berita apa, ketimpa gosip apa gitu kan. Tahu-tahu ada berita lagi muncul, Wanipa ditangkap. Yang ternyata bener aja dia adalah dalang dari semuanya. Netizen kan bingung ya.
Loh, apa benar masa iya dia tega gitu ngabisin suaminya yang udah 15 tahun berumah tangga? Apa motifnya gitu? Apa benar karena uang asuransi? Dan gimana caranya polisi akhirnya bisa mengungkap semua ini? Ternyata polisi ini nge-track nomor handphone yang tadi ngakuin teror ke Natapa sama Muay. Dan pelaku teror itu adalah pria bernama Werapa Sukontasap. Nah lo sampai lagi itu banyak bener namanya dari tadi. Elah mana susah banget. Udah hati-hati gitu lidah kita biar kagak belibet. Pokoknya setelah kelacak nih ya, ditangkap dah tuh tadi si Werapat tuh. Kepada polisi, si Werapat mengaku kalau benar dia adalah pengendara motor. Yang nyetir motornya maksud yang di depan. Tapi dia bilang kagak kenal sama wanita ataupun orang yang nembak atau duduk diboncengin tuh di belakang. Dia bahkan nggak tahu kalau hari itu ternyata dia bakal terlibat dalam skenario penembakan Picit. Lah kok bisa lu kagak tahu? Nah, karena menurut si versinya Werapat, dia itu dimintain tolong sama temennya bernama Saroj untuk memata-matai seseorang katanya. Ada lagi nih nama baru, Saroj. Si Werapat itu diiming-imingi bayaran sama si Saroj itu sekitar 4.800 baht atau 2,5 atau 2,3 jutaan lah untuk mata-matain orang doang nih. Bukan buat nembak ya. Ya sama Werapat diterima tuh tawaran nyolong cuman mata-matain doang begitu kan, ngeliatin 2,5 juta gitu kan, ya udah cincai. Tapi si Saroj ini bilang, nanti kamu janjian ya sama ada orang namanya Natapon Sirinorang. Dia pokoknya tahu target yang mau dimata-matain siapa dan targetnya lagi di mana. Udah kamu jemput dia aja nanti. Nah si Natapon inilah yang mukanya tadi itu dikenalnya sama Picit alias memang temannya si Wanipa. Pas Werapat udah ketemu sama si Natapon, di tengah jalan si Natapon tuh minta berhenti untuk ngambil bungkusan di semak-semak yang ternyata isinya pesta. Di situ Werapat sadar. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira endel taunya pensil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol gak taunya pestol. Pestol, dor. Pestol, dor. Lah Werapat kan kaget kan, lah pestol, dia sempat mau mundur tuh, tapi dia diancam sama si Natapon. Lu kan udah terima bayarannya, kalau misi kita gagal nih, lu pasti dihabisin sama si Saroj. Ditakut-takutin tuh kalau katanya si Saroj ini mah permain kejam. Gak main-main dia kalau kesel, bisa-bisa lu yang habis loh. Ya pokoknya dari pengakuan Werapat tadi, si Saroj pun akhirnya keseret dan ikut ditangkap. Dimana pengakuannya si Saroj, Wanipa itu nawarin dia duit sebesar 300.000 baht atau sekitar 140 juta rupiah tuh untuk menghabisi Picit. Tentunya itu angka yang menggiurkan dan sulit ditolak nih sama si Saroj yang memang preman ya. Dan uang itu bener dibayarkan sama wanita ke Saroj. Sementara kalau Natapon sampai saat ini katanya masih statusnya buron yang belum ketemu. Ya karena udah pada cepu nih, akhirnya Wanipa ngaku kalau selama beberapa tahun terakhir hubungan rumah tangganya tuh memang memburuk. Dan semua itu gara-gara Picit yang sering ke karaoke, ke klub segala macam main-main nyawa LC gitu. Nggak cuma satu LC-nya, banyak. Jadi nggak cuma Sucada. Giliran diingetin bilangnya mau tobat gitu, janji mau berubah, tapi kagak berubah-berubah. Dan gara-gara mabok terus tuh, kalau pulang si Picit jadi suka marah-marah dan berlaku kasar. Nah hal itulah yang membuat si Wanipa ngerasa sakit hati dan sempat keluar dari rumah sampai berniat untuk menghabisi Picit. Kepada polisi akhirnya Wanipa ini bilang kalau iya benar awalnya dia berniat menghabisi Picit itu pakai pembunuh bayaran. Tapi dia bersyukur tuh waktu itu si Natapon tuh pelurunya merasa semua. Karena kalau enggak nanti aku pasti nyesel banget seumur hidup. Jadi intinya kayak nggak jadi gitu loh. Maksudnya ternyata si Wanipa tetap nggak mau mengakui kalau kematian Picit ini nggak wajar. Tapi Natapa sempat nyoba mencari petunjuk sendiri. Dan berdasarkan pencariannya tuh ternyata di kampungnya Wanipa itu ada racun tanaman yang dikenal dengan sebutan tanaman racun ikan. Jadi tanamannya itu bentuk daunnya katanya mirip ikan yang akarnya katanya berbau khas. Dan kalau tanaman itu ditumbuk terus dilempar ke kolam gitu, airnya bakal jadi beracun yang bikin ikan-ikan pada mati keracunan akan ngambang langsung. Nah diduga Picit itu dikasih air dari tanaman racun ikan itu, gengs. Ruwet ya. So tadi itu majikan sebuah kasus yang lumayan jelimet karena terus-terusan kebuka nih kartu satu persatu dan bukti-bukti baru. Jadi intinya Wanipa itu ditangkap ya karena kasus percobaan pembunuhan berencana yang tadi penembakan di awal, gengs. Soalnya kan buktinya memang sudah valid dan udah kuat dari pelakunya yang dibayar tadi ngaku. Cuma hukumannya apa nih belum ketok palu karena masih berjalan nih proses hukumnya. Sementara untuk putusan kematiannya Picit itu wajar atau diracun masih belum ada. Karena ya udah nggak bisa dilakukan pengecekan, mengingat kan udah dikremasi juga, udah jadi abu gitu ya. Gimana? Mencari taunya bagaimana? Lain halnya mungkin kalau dikubur di tanah gitu masih ada sisa tulang belulangnya, kadang-kadang masih bisa tuh. Kalau ini kan abu, riwah makanya kasusnya ya. Tapi itu ujung-ujungnya Wanipa di penjara karena ya kasus bayar orang buat nembak tadi. Ya, terima kasih majikan yang udah setia nontonin terus gitu. Terima kasih banyak. Mau kalian lagi makan, lagi nyetrika, rebahan, kerja ngapain, deh terserah aja udah. Seneng babu pokoknya kalau bisa temenan sama majikan semua ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.